الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ويا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Sidang jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa memenuhi undangannya dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat 2 rakaat yang kita dahului dengan khutbah ini. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibadah ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan Allah dan Rasulullah yang kita harapkan bisa meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah pesan yang berkenaan dengan pendidikan anak-anak, pendidikan remaja, pendidikan generasi muda kita yang di pundaknya kita berharap bahwa kepemimpinan kita, usaha kebaikan kita dan sistem kehidupan yang sudah kita bangun dengan baik bisa diteruskan dan bahkan ditingkatkan menjadi yang lebih baik lagi. Jamaah rahimakumullah, untuk ini semua maka jangan main-main dengan memilih, menyerahkan, menyekolahkan anak-anak kita, generasi muda kita. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik kita, mendampingi kita agar kita semua menjadi orang yang soleh dan solihah. Kalau ada di antara kita menyekolahkan atau mendidik putra-putrinya, maka sesungguhnya kalaulah tidak kita katakan seluruhnya, tapi adalah mayoritas, bahwa bangsa Indonesia ini mendidik anak-anaknya adalah diserahkan ke lembaga pendidikan baik non formal seperti pesantren maupun lembaga pendidikan formal seperti TK, SD, SMP dan seterusnya, atau yang bermakna dengan sekolah itu, termasuk sekolah kita Ibrahimi. Mengapa tidak boleh sembarangan? Jamaah sekalian, di antara jawabannya tidak satu pun lembaga pendidikannya didirikan oleh manusia siapapun itu kecuali memiliki visi dan misi, memiliki cita-cita yang menjadi harga mati. Maka artinya apa? Kalau cita-cita lembaga itu adalah anak-anak yang keluar dari sekolah kita ini menjadi anak yang soleh solihah, dengan kriteria membaca Al-Quran dengan tartil, dengan kriteria yang kedua hafal juz sekian, dengan kriteria yang ketiga bisa menerjemah Al-Quran juz sekian, dengan kriteria lagi akhlaknya baik, biasa sholat 5 waktu, bukan bisa tapi biasa sholat 5 waktu, dan seterusnya.
Ini merupakan contoh cita-cita dari suatu sekolah. Kalau kita mengadakan penelitian, mungkin kita menjadi terkejut. Tidak hanya pendidikan atau kemampuan atau pengalaman tentang ilmu pengetahuan kehidupan dunia, tetapi bahkan orang tua menyerahkan sepenuhnya tentang urusan agama anak-anak mereka itu kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Orang tua tidak sedikit yang tidak punya waktu untuk mendidik dan mendampingi anaknya bagaimana sholatnya benar. Tidak sedikit orang tua yang tidak mampu waktunya untuk bisa mendidik anak-anaknya bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Perintah Allah, jangan ada di antara kita yang bacaan Al-Qur'annya tidak tartil. Di dalam sholat ini ada yang namanya bacaan Al-Fatihah, merupakan penentu syarat sahnya sholat kita. Jika Fatihah kita tidak benar, maka rukun dalam sholat itu cedera. Kalau itu terjadi, maka secara teori tidak sah sholat yang dilakukan oleh anak kita itu. Pertanyaannya, apakah lembaga pendidikan di mana anak-anak kita sekolah di situ menjamin outputnya menjadi anak-anak yang bacaannya tartil? Ini contoh-contoh. Demikian pula maka jika ada di antara kita menyerahkan pendidikan anak kita kepada lembaga-lembaga yang tidak sama sekali memiliki visi dan cita-cita keislaman, sementara seluruh aspek hidupnya kita pasrah bongkoan kepada lembaga itu, beranikah kita menjawab pertanyaan Allah ketika pertama-tama kita dipanggil satu persatu oleh Allah pada saatnya hisab nanti? Lalu setiap orang pasti akan ditanya yang pertama mengenai sholatnya. Lalu ternyata sholatnya rusak bacaannya. Lalu anak ini akan dihukum berat oleh Allah. Lalu dia ini protes kepada Allah, ya Allah, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Saya telah mengikuti jejak langkah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kami tidak ngerti bahwa ternyata jalan hidup yang saya pilih adalah salah. Lalu engkau akan menghukum kami. Tidak, ya Allah. Atihim di'afaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Demi asmamu yang sangat maha adil, ya Allah, sesungguhnya yang membuat saya tersesat bukan saya tapi pemimpin-pemimpin saya. Dalam bahasa Rasul, salah satu pemimpin adalah bapak dan ibunya anak-anak itu. Dari sini kita bisa membaca siapa yang akan menjadi sasaran tuntutan dari anak-anak di akhirat nanti. Tidak lain adalah ayah dan ibunya. Jamaah rahimakumullah. Maka barang siapa yang menyekolahkan anak-anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak menjamin anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, sesungguhnya yang bertanggung jawab di hadapan Allah bukanlah guru-gurunya, bukanlah pemilik sekolah, karena memang mereka telah mematok dirinya sekolah ini menciptakan anak bisa A, bisa B, bisa C. Adalah kita yang menyerahkan pendidikan kepadanya yang tidak jeli, tidak teliti. Kita mau mendidik anak menjadi anak soleh, ternyata sekolahnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Adibu auladakum." Didiklah anak-anakmu semua. Siapa yang disuruh mendidik anak-anak kita?
adalah yang punya anak. Bukan Pak Guru dan Bu Guru, tapi didiklah anak-anakmu, wahai ayah ibu yang punya anak. Sekiranya kita para orang tua tidak mampu mendidiknya secara langsung karena waktu, karena kemampuan, macam-macam alasan, kita diperkenankan menyerahkan pendidikan itu kepada pihak lain, sebutlah lembaga pendidikan Ibrahimi ini. Sah dengan satu syarat, orang tua harus menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga itu. Jika itu telah kita serahkan kepadanya, maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab lembaga. Tapi ingat, orang tua telah memahami betul sesungguhnya visi, cita-cita, rancangan sekolah itu untuk seperti apa mendidik anak-anak kita. Rasul berpesan, didiklah anak-anakmu. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada anak kita mengidolakan dirinya kepada satu orang yang memang orang itu hebat, tetapi dia tidak berakhlakul karimah. Yang orang itu hebat, dikagumi oleh orang seluruh dunia, tapi dia tidak pernah menyebut asma Allah, tidak pernah sholat. Ini mencelakakan. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, sungguh contoh teladan yang baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat salah satu bagian penting untuk membuat anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya barangkali menyebut Nabi, nama Nabi, sampai nama Nabi Muhammad itu tercantum dalam bagian penting dalam pelaksanaan sholat kita sehari-hari. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Yang kedua, didiklah anakmu cinta kepada Rasul dan ahli Rasul atau keluarga Rasul. Yang kedua, didiklah anakmu watilawatil Quran, untuk bisa dan mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Di ayat lain Allah sebutkan tartil. Fa inna hamlatul Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluhu. Sesungguhnya Al-Quran yang ia pelajari, yang ia baca, yang kita didikkan kepada anak-anak itu, kelak menjadi penolong, menjadi pengayom bagi anak-anak kita atau bagi yang membaca Al-Quran itu pada hari di mana tidak ada penolong kecuali Allah saja yang menolong. Tak ada satupun manusia pada saatnya nanti, terutama ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketika hari kiamat, tak ada yang mampu menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Manusia tidak kenal lagi kalau dirinya sedang mengandung. Manusia tidak kenal lagi mana anak, mana suami, mana istri. Dia menyelamatkan dirinya sendiri sudah kebingungan. Saat itulah Al-Quran datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Dan Al-Quran adalah satu-satunya selain Rasulullah yang diberikan oleh Allah otoritas, kewenangan memberikan syafaat kepada orang yang dulu membaca Al-Quranul Karim. Ma'abiyaihi wasfiyaihi. Jadi kekasih-kasih Allah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang nanti itu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang ahli Quran itu disejajarkan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan firman Allah yang berikut ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikrillah wa an